Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi di video kali ini mengenai matematika keuangan. Ya. Namun sebelum menonton video ini, pastikan adik-adik semua telah menonton video sebelumnya mengenai matematika dasar, ya. Agar di materi ini tidak kewalahan dalam memahami soal-soal dan teori-teorinya, ya. Oke. Ya, pada video sebelumnya itu saya telah membahas tentang sistem bilangan, persen, eksponen, logaritma, deret hitung, dan deret ukur. Diharapkan materi tersebut telah dipahami dengan baik, ya tentunya ya. Sebelum masuk ke materi ini, tentunya harus dipahami dengan baik beberapa materi matematika dasar. Ya, oke. Nah, untuk kali ini ya kita akan membahas tentang bunga tunggal ya. Untuk video kali ini tentang bunga tunggal. Oke. Di matematika keuangan itu berkaitan dengan bunga tunggal. Nah, bunga tunggal itu apa ya? Nah, bunga tunggal itu modal sebesar M ditabung selama N tahun dengan suku bunga tunggal P%. Maka nilai akhir A uang itu pada akhir tahun ke N. Jadi ini ada modal ya sebesar M. Kemudian ditabung selama N tahun. Nah, selama beberapa tahun. Dengan suku bunga tunggal P%. Maka nilai akhir A uang itu, nah, jadi ini nilai akhir disimbolkan dengan A. Ya, jadi nilai akhir uang itu pada akhir tahun ke N, ya, ke N adalah ya seperti ini persamaannya ya. Jadi A sama dengan M dikali 1 ditambah PN. Ya. Oke. Jadi kita buktikan kenapa seperti ini persamaannya. Ya. Oke. Nah ini. Pada akhir tahun pertama bunga yang diperoleh itu dimisalkan dengan PM. Ya. Pada akhir tahun pertama bunga yang diperoleh itu adalah sama dengan PM. Bukan dimisalkan tadi ya, saya tadi bilang dimisalkan. Ya, pada akhir tahun pertama bunga yang diperoleh sama dengan PM. P itu adalah bunga suku bunga tunggal dikali dengan modal awal. Oke? Jadi pada akhir tahun pertama bunga yang diperoleh, maksud dari akhir tahun pertama ya. Misalkan Anda menabung ya, Anda menabung di tahun 2020 ya. Misalkan Anda menabung di tahun 2020, bulan Januari Anda masukkan tabungan Anda sebesar 1 juta ya. Kemudian di akhir tahun pertama berarti di bulan Desember kan? Nah, pada akhir tahun pertama bunga yang diperoleh adalah PM. Berarti akhir tahun pertama itu adalah Desember, ya. Desember 2020. Di tahun pertama Anda menabung, itu maksudnya. Kemudian, pada akhir tahun kedua. Nah, tadi kan Anda menabung ceritanya ini di tahun 2020. Berarti tahun kedua itu adalah, akhir tahun kedua itu adalah Desember 2021. Bunga yang diperoleh adalah PM. Ya. Sebab suku bunganya tunggal ya, tetap PM. Nah, bunga tahun pertama tidak digabungkan dengan modal M. Ngerti enggak sampai sini? Bunga tahun pertama tidak digabungkan dengan modal M. Atau bunga pada akhir tahun pertama tidak dapat berbunga lagi.
Oke. Jadi ceritanya misalkan 1 juta, ya. 1 juta Anda menabung modalnya, ya. Kemudian di akhir tahun pertama Anda mendapatkan bunga sebesar 50.000 ya. Saya uangkan ya biar lebih bisa dibayangkan. Dari 1 juta pada akhir tahun pertama Anda mendapatkan bunganya 50.000. Nah, kemudian perhitungan selanjutnya ya tetap dihitung 1 juta. Jadi kan ceritanya uangnya tadi 1.050.000 ya. Tapi tidak dihitung untuk perhitungan bunga selanjutnya. Tetap 1 juta yang dihitung untuk bunga yang telah didapatkan di akhir tahun pertama itu tidak dimasukkan atau tidak digabung dengan modal awal ya atau tabungan awal. Oke. Nah, sehingga dikatakan di sini bunga tahun pertama tidak digabung dengan modal F atau bunga pada akhir tahun pertama tidak dapat berbunga lagi. Demikian selanjutnya. Nah, begitu perhitungannya ya. Kemudian, jadi pada akhir tahun ke-N, bunga yang diperoleh juga PM. Jadi tetap dia perhitungan, tetap PM. Jadi 1 juta, akhir tahun pertama 50.000 bunganya, akhir tahun berikutnya tetap juga 50.000, akhir tahun berikutnya tetap 50.000. Nah, yang kemudian dihitung itu adalah ketika total keseluruhan berapa jumlah tabungan akhir. Nah, baru kemudian ditotal bunga awal ditambah dengan bunga kedua, ditambah dengan bunga ketiga, kemudian ditambah dengan modalnya. Nah, itu total keseluruhan tahunnya. Oke? Bisa ya? Oke. Nah, itu seperti itu gambarannya ya. Nanti kita masuk di contoh baru kemudian bisa dipahami secara menyeluruh. Oke. Maka jumlah bunga selama N tahun adalah B. Jadi B ini adalah bunga, ya. Itu sama dengan N dikali P dikali N. Oke? N itu adalah banyaknya tahun, kemudian P itu adalah suku bunga, kemudian M itu adalah modal. Ini banyak jumlah bunga ceritanya ya, total keseluruhan bunga yang telah didapatkan. Nah, itu saya katakan tadi ya, seperti itu. Nah, dengan demikian nilai akhir dari modal pada akhir tahun ke-N adalah nilai akhir sama dengan modal ditambah dengan bunga. Nilai akhir itu sama dengan modal akhir ya. Itu sama dengan modal awal ya ditambah dengan bunganya. Oke? Atau ya, ini tadi kan rumusnya ya. A sama dengan M ditambah N PM. Ya. Itu sama dengan M kan modal kan tadi kan. Nah, modal M kemudian bunga, rumus mencari bunga kan ini ya. Oke, NPM kan? Nah, sekarang M dikali 1 ditambah NP. Oke? Nah, bisa ya. Jadi ini ada proses perhitungan aljabar di sini. Proses operasi bilangan ya. Itu dikenal dengan distributif. Kalau di sifat operasi bilangan itu distributif ya. Jadi M kali 1 M, kemudian M dikali NP jadi NPM. Ya, oke. Nah, itu mengenai rumus atau persamaannya ya. Oke. Sekarang contoh ya, kita masuk di contoh. Modal, misalkan modalnya 1 juta, ditabung selama 10 tahun dengan suku bunga tunggal 5% per tahun. Ya. Nilai akhir modal itu adalah ya, jadi yang ditanyakan adalah modal akhir ya ceritanya ya. Nah, seperti biasa ya, saya selalu menyarankan untuk menjawab sebuah pertanyaan ya, sebuah pertanyaan matematika atau soal cerita itu dengan cara seperti ini, biar lebih mudah.
Yang pertama diketahui apa? M-nya adalah 1 juta, N-nya 10, ya. Kemudian suku bunganya P adalah 5%, ya. Oke. Kemudian ditanyakan apa? Nilai akhir atau A, ya. Nah, penyelesaiannya kita masukkan rumus A, mencari A, ya, ini. Jadi dengan proses matematikanya seperti ini, 5% itu ada 5/100, ya. Kemarin kita sudah belajar itu. Nah, maka diperoleh nilai akhir atau modal awal itu adalah 1.500.000. Ya. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita ke teorema kedua, ya, mengenai bunga tunggal. Setelah menabung selama N tahun dengan suku bunga tunggal P% per tahun, nilai akhir yang diterima A adalah A, ya, nilai akhir yang diterima adalah A. Nah, besarnya modal M dan bunga B diberikan oleh persamaan. Jadi M sama dengan A dibagi dengan 1/NP, atau B sama dengan A dikali NP per 1 ditambah NP, ya. Buktinya, ya. Jadi ini rumusnya kita akan buktikan dari mana dia. Seperti itu dia, ya. Nah, jadi perhatikanlah bahwa nilai akhir itu sama dengan modal ditambah bunga. Atau jika ditulis dengan lambang-lambang diperoleh. Tadi kan kalau nilai akhir itu adalah modal tambah bunga kan. Tadi ya sudah dijelaskan. Kemudian untuk bunga itu adalah N dikali P dikali M kan. Nah, dengan mengeliminasi B diperoleh. Jadi ini kita eliminasi. Ini kita coret B-nya kan. Nah, B-nya kita coret. Sehingga dapatlah A sama dengan M ditambah NPM, kan? Gitu. Yakni M itu sama dengan A per 1 ditambah NP, itu sama dengan A dikali 1 per 1 ditambah NP, ya. Nah, oke. Jadi ini adalah rumus dari modal, ya. Oke. Kemudian substitusi I, ya. Substitusi I ke I memberikan B. Jadi I3 ke I2, ya. Disubstitusi persamaan M yang ini ke persamaan yang kedua, ya. Jadi B NPM itu sama dengan NP dikali A dikali 1 per 1 ditambah NP, ya. Kemudian sama dengan NP dikali A, NPA. Ya. Kemudian NP dikali 1 jadinya berapa di sini? Oke. Di sini ada 1 NP, ya, 1 dikali masing-masing kan dikali dia. Jadi NPA, ya. Di sini 1 Jadi ini A dikali, ya, A-nya tinggal, ya. Jadi NP dikali 1 kan NP. Oke? Nah, jadi seperti inilah didapatkan rumus yang di atas. Ya, jadi ini asal mulanya rumus yang ini, ya. Oke, seperti itu. Nah, kita langsung masuk di contoh, ya, biar lebih mudah memahami materi ini. Jadi contoh yang kedua, saya pinjam uang di bank. Jadi ceritanya ini saya, ya. Saya pinjam uang di bank dengan suku bunga tunggal 5% per tahun. Ya. Nah, ingat meminjam dengan menabung itu beda kan? Kalau menabung, nilai akhir yang Anda peroleh itu akan bertambah. Kalau meminjam, maka nilai akhir yang Anda peroleh itu akan berkurang. Karena ada bunganya, ya. Dipotong dengan bunga. Ya, ngerti enggak? Ya. Jadi kalau misalkan di sini kan saya meminjam uang di bank dengan suku bunga tunggal 5% per tahun. Pada akhir tahun saya harus mengembalikan 2 juta. Hah? Ya. Jadi pada akhir tahun saya harus mengembalikan 2 juta. Berapakah bunga yang saya bayar dan berapa pinjaman saya? Nah, ini yang harus ditanyakan, yang harus dijawab, ya. Seperti itu. Ya, kemudian dijawab di sini, ya, diketahui P-nya itu sama dengan 5%,
A-nya 2 juta, ya. A itu adalah modal akhir atau yang dikembalikan atau nilai akhir, ya. Kemudian N itu adalah 1, ya. Karena di sini yang diketahui di sini kan per tahun, ya. Jadi ini menunjukkan bahwa selama saya pinjam uang di bank dengan suku bunga 5% per tahun. Jadi di soal ini hanya menunjukkan bahwa dia 1 tahun. Pada akhir tahun saya harus mengembalikan, ya. Pada akhir tahun, ya, berarti dia N-nya cuma 1 tahun, ya. Kemudian dia harus mengembalikan 2 juta. Seperti itu. Nah, yang ditanyakan adalah berapa bunga yang saya bayar, B-nya, B dan M, ya, berapa pinjaman saya. Jadi M itu adalah modal awal, pinjaman, ya, pinjamannya. Oke. Nah, sekarang penyelesaiannya di sini B itu sama dengan, ya, yang rumus yang teorema yang kedua tadi yang kita gunakan. B itu sama dengan A dikali NP dibagi dengan 1 ditambah NP, ya. Oke. Jadi B itu sama dengan 2 juta, ya, dikali dengan 1 dikali 5 per 100, ya. 1 dari mana? N kan nilainya. Kemudian P itu adalah 5%, 5 per 100, oke. Dengan operasi aljabar, ya, saya rasa kalian sudah paham untuk pengoperasiannya ini. Tidak perlu saya jelaskan di sini, ya. Nah, sehingga menghasilkan bunganya adalah 95.238,13 rupiah. Namun kalau di uang, ya, kalau diuangkan itu untuk 13 rupiahnya ini tidak ada, ya. Jadi dibulatkan saja dia, ya. Dibulatkan jadi 95.238. Oke, dibulatkan. Jadi bunga yang harus saya bayar itu adalah 95.238 dan pinjaman saya adalah modal akhir atau pinjaman yang harus dikembalikan dikurangi dengan bunga, ya. Nah, jadinya pinjamannya itu adalah 1.904.762. Jadi tidak sampai 2 juta kan? Nah, ingat saya katakan tadi bahwa pinjaman dengan menabung itu sistemnya beda, ya. Kalau itu kita menabung di bank, maka uang kita yang bertambah karena ada bunganya. Tapi kalau kita yang pinjam itu kan berkurang karena ada juga bunganya, ya. Seperti ini tadi, harus dikembalikan 2 juta, ternyata yang dipinjam tidak sampai dengan 2 juta. Nah, beda kalau kita tabung, sekali lagi beda kalau kita menabung. Kalau kita tabung 1 juta, maka kembalinya 1 juta lebih. Seperti itu, ya. Oke, itu teorinya, ya. Oke, teori. Nah, ini di sini ada latihan, silakan kalian berlatih, ya. Nah, tentukan bunga setelah 1 bulan, berarti N-nya 1. Kemudian setelah 2 bulan, berapa bunganya? N-nya 2 kan? Setelah 5 bulan, berapa? Seperti itu. Oke. Nah, teknik menghitung bunga tunggal. Jadi, lama penabungan K, satuan waktu, ya, dan 1 tahun, sama dengan 360 hari, sama dengan 52 minggu, sama dengan 12 bulan, sama dengan 30 hari. Ya. Nah, teorema, ya. Modal sebesar M ditabung selama K satuan waktu dengan bunga tunggal P% per tahun. Maka bunga B yang harus dibayarkan berikan oleh rumus, ya. B sama dengan M dikali P dikali K per T. Ingat T itu adalah ini, ya. Jika T-nya 360 hari, ya, itu dia dalam hari 360 jika satuan K dalam hari, ya. T sama dengan 360 jika satuan K-nya dalam hari. T sama dengan 50 jika satuan K-nya dalam minggu. Dan T sama dengan 12 jika satuan K dalam bulan. Dan T sama dengan 1 jika satuan K dalam tahun, ya. Jadi ini kuncinya di sini, ya. Oke. Kalian saya
rasa untuk yang seperti ini sudah paham ya. Nah, sekarang untuk lebih memahami lagi kita masuk di contoh langsung. Oke. Nah, di contoh 4 itu berapakah besarnya bunga jika modal 2 juta? Berapa besarnya bunga jika modalnya 2 juta? Kemudian ditabung selama 4 bulan, 5 minggu, 25 hari. Jika disepakati suku bunga tunggal adalah 6% per tahun. Jadi ada 4 bulan, ada 5 minggu, ada 25 hari. Jika disepakati suku bunganya 6% per tahun. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita gunakan yang ini tadi. Ya, teknik menghitung bunga tunggal. Bagaimana kalau seperti ini? Nah, itu ya. Nah, sekarang diketahui M-nya adalah 2 juta. P-nya adalah 6%. K-nya itu adalah ada 4 bulan, ya. Ada 5 minggu, 25 hari. Sebenarnya ini adalah satu ya. Boleh seperti ini ya. 4 bulan, 5 minggu, 25 hari. Kalau kita jadikan hari, kira-kira berapa? K-nya. Ya boleh seperti itu. Nah, namun di sini saya menjawab, kita cari K-nya 4 bulan, K-nya 5 minggu, 25 hari. Oke. Kemudian ditanyakan B. Ya, ditanyakan B. B itu bunga ya. Sekarang penyampaiannya. Berturut-turut kita hitung besar bunga untuk bunga dalam jangka waktu 4 bulan ya. Yang ini kan. Berarti kalau dalam jangka waktu 4 bulan berarti K-nya 4. Sedangkan yang digunakan kan bulan. Tadi kuncinya kalau dia bulan berarti T-nya 12 kan. Nah itu ya. K-nya kan dalam bulan berarti T-nya 12 saya gunakan di sini. Nah itu maksud saya tadi ya. Seperti itu. Jadi M itu adalah 2 juta. Kemudian P-nya itu adalah 6/100 ya. 6%. Kemudian dikali 4. K-nya 4, T-nya 12 ya. Dengan proses aljabar maka diperoleh 40.000. Berarti bunga dalam jangka waktu 4 bulan itu 40.000. Bunga. Dengan suku bunga 6% ya. Nah, kemudian bunga dalam jangka waktu 5 minggu ya. Nah, tadi kan 4 bulan, 5 minggu, 25 hari. Berarti dihitung satu-satu ya. Bunga dalam jangka waktu 5 minggu. Nah, ini dalam minggu. Berarti kalau dalam minggu T-nya adalah 52. K-nya dalam minggu kan? Nah, begitu. Nah, berarti kalau M-nya di sini kita masukkan ya. Berarti di sini K per 5 ya. 5 dibagi dengan 52. Nah, sehingga dengan proses aljabar maka diperoleh 11.538,40. Berarti bunga dalam jangka waktu 5 minggu itu adalah bunganya 11.000 lebih ya. Oke. Nah, sama dengan yang ini. Ini K-nya dalam hari berarti T-nya adalah kalau dalam hari adalah 360 ya. 360 ya. Oke. Jadi kalau dia bunganya dalam hitungan hari, maka bunganya itu 8.333,33 ya. Sehingga bunga ya kan ada tiga langkah yang ini. Sehingga total keseluruhan bunga dalam 4 bulan 5 minggu 25 hari kita total 40.000 ditambah 11.538,46 ditambah 8.333,33. Sehingga diperoleh nilai akhir, bunga akhirnya itu adalah, besar bunga itu adalah 59.871,72. Ya. Ini kalau 5 ke atas, koma, ingat itu pembulatan. Kalau dia 5 ke atas, itu bisa dibulatkan jadi bertambah untuk satu angka di depannya. Oke? Jadinya dibulatkan 59.872. Ya, seperti itu. Dengan demikian, besarnya bunga jika modal 2 juta ditabung selama 4 bulan, 5 minggu, 25 hari adalah 59.872. Oke? Nah, contoh selanjutnya. Suatu modal sebesar 1 juta dibungakan dengan bunga tunggal selama 3 tahun dengan suku bunga 18% per tahun. Ya.
dibungakan dengan bunga tunggal selama 3 tahun, ya, dengan suku bunga 18% per tahun. Tentukan bunga yang diperoleh dan modal setelah dibungakan. Jadi ada dua, bunga dan modal setelah dibungakan. Oke, modalnya 1 juta. K-nya itu 3 tahun. P-nya 18%. Tadi kalau K-nya dalam tahun itu T-nya berapa? 1 ya. Oke. Jadi ingat kalian selalu harus berpatokan dengan yang ini ya. Oke. Jadi kalau dia dalam tahun itu T-nya 1 ya. Sekarang tentukan bunga oke. Kita sampai di sini tadi ya. Oke, ditanyakan adalah bunga dan nilai akhir atau modal akhir ya. Oke. Bunga dalam jangka waktu 3 tahun ya, tetap kita menggunakan rumus yang tadi ya. Jadi modalnya 1 juta, 18 per 100 dikali 3 per 1. 3-nya dari mana? K-nya 3, T-nya 1 karena dia dalam tahun ya. Oke. Jadi dengan proses aljabar maka diperoleh bunga dalam jangka waktu 3 tahun itu adalah 540.000 ya. Nah, sehingga modal akhir atau nilai akhir itu adalah modal awal ditambah dengan bunga. 1 juta ditambah 540.000 adalah 1.540.000. Jadi besarnya bunga adalah 540.000 dan modal setelah dibungakan berarti 1.540.000. Nah, Masya Allah ya, banyak sekali ya. Nah, ini teorinya ya. Saya tidak menjelaskan dulu untuk dipandang dari sisi agama ya seperti apa. Nah, tentu ini riba kalau kita katakan di ilmu agama itu riba ya. Namun di sini saya berikan teorinya biar kalian tahu, oh ternyata kalau sekian persen bunganya yang di bank itu seperti ini ya. Nah, itu nanti kalian membaca-baca tentang bagaimana kalau kaitannya dengan agama seperti ini ya. Jadi di sini saya hanya menjelaskan tentang teorinya, oke, seperti itu teori yang ada di perbankan ya, keuangan seperti ini, oke. Jadi ya mungkin seperti itu untuk bunga tunggal ya, oke. Ya, jadi ini penjelasannya ya. Nah, setelah kita bahas teori, tentunya saya tidak lupa untuk menyajikan latihan ya tentunya. Nah, di sini ada modal sebesar 2.500.000. Dibungakan dengan bunga tunggal 3% per catur bulan ya. Ini catur bulan selama 1 tahun 7 bulan. Oke. Nah, ini saya ya, jadi ini P-nya ya. Oke, saya bantu kalian untuk mengetahui dulu. Kalau dia dalam bentuk seperti ini usahakan dia lari ke tahun dulu ya. Karena kalau rumus itu harus per tahun. Oke. Jadi menggunakan rumus yang seperti ini itu harus per tahun ya. Di sini persennya suku bunganya itu dihitung dalam per tahun. Jadi kalau misalkan nanti kalian menjawab P itu sama dengan 3% per cawu ya. Cawu catur bulan itu dalam 1 tahun ada berapa? Catur bulan itu adalah 4 bulan ya. 1 catur bulan itu 4 bulan. Misalkan bulan 1 sampai dengan bulan 4 itu 1 catur bulan. Kemudian bulan 5 sampai dengan bulan Agustus itu satu catur bulan ya. Berarti dalam 1 tahun ada 3 catur bulan. Berarti 3 dikali 3% ya. Oke, jadinya sama dengan 9% ya. Oke, jadinya 9% per tahun. Nah, inilah P-nya seperti ini ya. Oke. Ya, jadi untuk mengetahui ini harus dibuat dulu dalam bentuk seperti ini. Jadi diketahui P-nya adalah 9% per tahun ya, baru kemudian dijawab. Oke? Begitu. Ya. Oke. Ini saya hapus ya. Oke. Jadi seperti itu.
Nah, kemudian sama dengan yang ini ya, 0,5% per bulan ya. Berarti ini ubah dulu dalam bentuk per tahun. Nah, dalam 1 tahun ada berapa bulan? Ada 12 bulan kan, berarti P-nya 0,5% dikali 12. Oke. Nah, kemudian yang ini ya dibungakan dengan bunga tunggal selama 2 tahun 3 bulan. Ternyata bunga yang diperoleh, tentukan suku bunganya tiap tahun dan tiap triwulan. Nah, ingat triwulan itu adalah 3 bulan, 1 triwulan. Berarti dalam 1 tahun itu ya, dalam 1 tahun itu ada berapa triwulan? Ada 4 ya. Kenapa 4? Karena ingat triwulan itu 1, 2, 3, 1 triwulan ya. Januari, Februari, Maret, itu 1 triwulan, terhitung 1 triwulan. Jadi tiap 3 bulan itu 1 triwulan. Berarti dalam 1 tahun kan ada 12 bulan. Berarti 12 dibagi dengan 3 itu adalah 4. Berarti tiap triwulan ya, berarti 4. Misalkan nanti kalian dapatkan 5% per tahun, berarti kalau kita ubah ke dalam bentuk triwulan berarti 5% dikali dengan 4. Ya. Berarti itu sudah kalian ubah ke dalam bentuk triwulan ya. 5% dibagi ya, 5% per tahun dibagi dengan 4 ya, maka didapat triwulan, bukan dikali tadi, sorry ya. Oke, seperti itu. Nah, sekarang suatu pinjaman seperti ini juga ya. Jadi ini di sini suku bunganya 7,5% per semester. Berarti ubah dulu ke dalam bentuk tahun ya. Dalam 1 tahun ada berapa semester? Ada 2 kan, berarti 7,5% dikali dengan 2 maka didapat per tahun ya, seperti itu. Jadi ingat rumus ini kita gunakan ya dengan suku bunga ya, yang di atas ya. Rumus ini kita gunakan dengan suku bunga itu dalam per tahun ya. Ya, jadi kalau ada soal di sini yang bukan per tahun, ubah dulu ke dalam per tahun sehingga didapat ya. Oke. Jadi adik-adik sekalian, ya cukup untuk video kali ini tentang matematika keuangan, tentang bunga tunggal ya. Semoga bisa dipahami. Kalau belum paham silakan diulang-ulang, kalau perlu dicatat ya. Dicatat, di-skip, dicatat, seperti itu tekniknya untuk belajar ya. Kalau perlu di-download memang, kemudian diulang-ulang, di nonton ya sampai bisa memahami apa yang dimaksud dengan materi yang sudah dijelaskan di video ini. Oke, terima kasih buat adik-adik semua ya. Jangan lupa selalu belajar dengan giat ya, agar menjadi mahasiswa yang berprestasi ya. Dan jangan lupa berdoa ya, itu kunci kesuksesan. Oke, baiklah, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.